Selamat pagi Pak, nama saya Jackson dari kelompok yang beranggotakan Jackson Clan, Saladin, dan saya. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi mini RPG atau game yang bernama Belajar RPG yang diprogramkan berbasis Java Swing. Di video ini kami akan menjelaskan penerapan konsep OOP, serta demo video, lalu menjelaskan kenapa strukturnya sudah modular, dan terakhir akan menunjukkan cara penyimpanan data. Pertama-tama saya akan mendemokan gamenya. Pertama kita run dulu codingannya. Nah, di sini adalah page loginnya. Jika ingin register, kita akan create account. Di sini saya akan coba register terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat akun baru. Contoh ini. Nah, di sini jika udah register, kita akan kembali ke page login. Nah, ini login. Nah, di sini kita akan menuju page memilih role. Saya akan memilih Archer. Di sini. Nah, cara bergerak di game ini adalah menggunakan WASD. Nah, di sini ada tempat shop kita. Habis itu di sini ada tempat upgrade. Kemudian di sini tempat kita melawan monster, yaitu dungeon. Nah, cara kita melawan yaitu menggunakan tombol attack atau menggunakan tombol skill. Nah, di sini kita jika sudah menang, maka kita bisa lanjut ke floor yang lebih tinggi. Di sini kita kembali, kemudian kita exit menggunakan tombol ini. Nah, setelah tadi kita login, datanya akan tersimpan di dalam user CSV. Nih, ini akun tadi kita. Ini berhasil disimpan ya. Pertama ada encapsulation. Di project ini data penting kayak HP, defense, attack, XP itu nggak diubah langsung sama UI-nya. Jadi data tersebut disimpan di kelas domain kayak karakter, player, monster, dan perubahannya dilakukan tuh lewat metode kayak receive damage, restore full, set XP. Jadi UI kayak di sini yang dungeon panel sama HUD panelnya itu hanya memanggil metode, gak mengakses atau mengubah variabel internal secara bebas. Ini membuat state tetap aman dan konsisten. Nah, kedua tuh ada inheritance. Struktur utama, inheritance utama di game kita adalah karakter sebagai base class untuk entity combat atau entity karakter yang bertarung. Lalu diturunkan menjadi player dan monster. Ini player, dia nge-extend karakter dari karakter, dan monsternya juga nge-extend dari karakter. Nah, kemudian player itu dipecah lagi jadi 3 role. Nah, jadi archer, mage, dan warrior yang di extend juga oleh player ini. Nah, sama halnya kayak monster. Jadi normal monster di sini tuh juga di extend dari monster ini. Dengan inheritance kita bisa membuat perilaku dasar combat tuh diwarisin. Jadi tiap role tinggal menambahkan properti-properti unik dari role-nya itu masing-masing. Nah, ketiga ini ada abstraction. Di sini saya menggunakan kelas dasar sebagai abstraksi, kelas yang cukup dasar sebagai abstraksi supaya sistem battle itu bisa lebih generik. Kayak di sini ada kelas abstract class skill yang dimana abstract metodenya itu apply effect. Nah di sini itu nggak ada apa-apa, makanya ini disebut abstract method. Jadi nanti akan diisi oleh subclassnya di sini. Nah ini di apply effect nih. Nah ini merupakan abstract class dari game kita. Nah yang keempat itu ada polymorphism. Polymorphism itu kurang lebih sama ya kayak abstract class ini, dimana dia kayak ngisi suatu metode dengan isi yang berbeda, atau kayak dia nge-override-nya dengan apa metode yang masih sama nih, sama persis nih kayak begini. Cuman biasanya polymorphism pada umumnya tuh dari awal tuh udah ada isi. Kalau abstrak kan kosong ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di set XP nih di kelas karakter yang kemudian diturunkan menjadi player. Nah, dia nge-override nih di sini set XP-nya. Jadi nama metodenya masih sama, kemudian isinya beda. Nah,
Ini tuh disebut sama polymorphism. Jadi ini tuh polymorphism, salah satu polymorphism yang ada di game kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kelas rapi dan tugas jelas dan sudah modular. Nah, struktur kelas sudah rapi karena saya sudah memisahkan projectnya. Kami sudah memisahkan sesuai package masing-masing. Nah, package out ini untuk mengurus login yang tadi pada demo sudah ditunjukin. Kemudian package lainnya ini contohnya untuk menyimpan karakter. Ini ada komponennya. Di sini ada data untuk menyimpan enum ya. Ini ada tempat kelas monster, ini map, ini dungeon. Pada package UI kita mengkhususkan untuk tampilan layar. Di sini dia ada di screen. Ini merupakan asset loader-nya. Nah, kemudian file-file eksternal dan aset kita lainnya di bagian luar, contohnya di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara kerja database. Cara kerja database ini kita menggunakan database pada login session dan register session. Nah, di project ini kita memiliki file codingan ini, dia digunakan untuk menghandling register user baru. Jika user sudah login, maka akan disimpan ke user CSV. Nah, saat gamenya berjalan, maka koin dan XP yang berhasil didapat itu akan disimpan pada tiap session atau aplikasinya. Nah, dan ketika user sudah mencet tombol exit, maka data akan disimpan ke user CSV untuk menyimpan gold atau koin, atau juga XP ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi project ini sudah menerapkan konsep OOP secara jelas dan kelasnya sudah sesuai dan sudah memenuhi persyaratan rubrik penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.